Hai hai hai, welcome back to my video. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan cara menguji data uji Main Whitney dan uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS agar kita lebih mengetahui apa itu uji Main Whitney dan apa itu uji Kruskal-Wallis dan bagaimana cara menguji Main Whitney dan uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Yuk, simak baik-baik ya video ini. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara menguji data uji Main Whitney menggunakan SPSS. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu uji Main Whitney. Uji Main Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Uji Main Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Jika data lebih dari dua sampel berpasangan, maka sebaiknya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Uji Main Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data tersebut tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Di sini saya langsung saja mempraktikkan bagaimana menguji Main Whitney. Terdapat contoh uji Main Whitney, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan saprodi oleh pemerintah dan dengan petani yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Berikut ini data nilai produktivitas yang diperoleh dari dua kelompok petani tersebut. Inilah data yang akan saya gunakan. Kemudian, pada saat kita menggunakan SPSS, saya memberikan kode kelompok produktivitas A menjadi 1, yaitu artinya petani yang diberi bantuan, dan kelompok produktivitas B saya memberinya kode menjadi 2, yang artinya maksudnya petani yang tidak diberi bantuan. Jika kita lihat pada contoh soal ini, hipotesisnya adalah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan saprodi oleh pemerintah dan dengan petani yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Nah, langsung saja saya masuk ke SPSS. Sebelum itu, kita sudah mengasih pada Excel. Nah, di sini sudah saya buat langsung. Pada SPSS ini, kita masuk ke data view. Di sebelah kiri bawah ada tulisan data view. Silahkan diklik, kemudian masuk pada Excel yang sudah saya buat. Anda blok yang data yang ingin Anda uji, kemudian copy dan masuk ke SPSS, kemudian paste. Nah, kemudian masuk ke variabel view. Setelah masuk, sudah dimasukkan tadinya. Kemudian pada variabel pertama kita kasih jadi kelompok. Kemudian variabel kedua kasih namanya jadi nilai.
Pada label ketik kelompok produktivitas A dan B. Kemudian label variabel 2 jadi nilai produktivitas. Di kolom desimal kasih jadi 0. Pada values ini oke. Klik tanda 3 ini. Kemudian kasih kode yang tadi jadi 1. Kode 1 itu tadi apa? Petani yang diberi bantuan. Kemudian kode kedua, petani yang tidak diberi bantuan. Petani yang diberi bantuan gini aja, Saprodi. Ini dulu add kan ya. Ini tadi kan tambahin jadi Saprodia. Oke. Setelah itu, klik kembali data view. Langsung saja kita menguji main with nih. Pilih analyze atau klik analyze, kemudian pilih non-parametric test dan pilih legacy dialog dan klik to independent sample. Nilai produktivitas masuk ke dalam test variable list dan kelompok produktivitas masuk ke grouping variable. Nah, kita kasih pada dividend grouping, kita klik ya. Grup pertama tadi kelompok produktivitas A jadi 1 dan grup B jadi 2. Oke. Nah, pada tes sampel tip centang main with you sudah tercentang kian. Oke. Selanjutnya klik OK. Nah, muncullah hasil outputnya di mana ada ranks dan tes statistik. Uji main with me. Di sini jika kita lihat ada nilai produktivitas, ada kelompok produktivitas A dan B, ada N, mean, rank, dan sum of ranks. N ini adalah jumlah sampel, yang dimana jumlah sampel kelompok produktivitas A yaitu petani yang diberi bantuan Saprodi sejumlah 15 dan petani yang tidak diberi bantuan Saprodi ada 15, jadi hasilnya atau totalnya 30 orang. Nah, mean rank ini artinya rata-rata ranking, rata-rata petani diberi bantuan Saprodi atau rata-rata rankingnya 16,47 dan petani yang tidak diberi bantuan Saprodi adalah rata-rata rankingnya 14,53. Nah, sum of ranks, pada tabel sum of ranks ini petani yang diberi bantuan Saprodi sebanyak 247,00 dan petani yang tidak diberi bantuan Saprodi 218,00. Di sini adanya tes statistik. Di tes statistik ini adanya main with you, Wilcoxon W, Z, signifikan dan exact signifikan. Di sini yang akan kita gunakan adalah main with new dan signifikan ASYMP.SIG. Nah,
Sebelum itu kita perlu mengetahui dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai ASY-MP.SIG kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, dan sebaliknya jika nilai ASY-MP.SIG lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Nah, jika kita lihat pada tabel tes statistik ini, Mann-Whitney ini 98,000 atau 98.000. Oke. Dan signifikannya 0,547, yang dimana lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. Dengan demikian, dikatakan bahwa tidak ada perbedaan dari nilai produktivitas para petani yang diberi bantuan antara nilai produktivitas A dan produktivitas B, karena tidak ada pengaruh yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh antara pengaruh yang diberi bantuan saprodi oleh pemerintah dengan petani yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Setelah kita mengetahui cara uji Mann-Whitney menggunakan SPSS, selanjutnya kita membahas data lebih dari 2 sampel dan tidak berpasangan, atau sering disebut uji Kruskal-Wallis. Bagaimana ya cara ujinya? Yuk, simak baik-baik ya video ini. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan bagian dari statistik non-parametrik untuk data lebih dari 2 sampel yang tidak berhubungan dan tidak berpasangan atau tidak berpasangan. Jika data tidak berdistribusi normal, maka alternatif yang dipakai sebagai pengganti uji one-way ANOVA adalah uji Kruskal-Wallis. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh uji Kruskal-Wallis. Nah, sebuah penelitian ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran dengan pelanggan yang datang sendiri, pelanggan yang datang bersama pasangan, dan pelanggan yang datang bersama keluarga. Penelitian ini melibatkan 30 orang yang datang, dipilih secara acak. Tingkat kepuasan pelanggan diukur menggunakan dari 1 tidak puas hingga 5 sangat puas. Nah, inilah tabel yang akan saya gunakan pada uji Kruskal-Wallis. Hipotesis pada contoh ini adalah HO, tidak ada perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara pelanggan yang datang sendiri, pelanggan yang datang bersama pasangan, dan pelanggan yang datang bersama keluarga. Dan HA-nya ada perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara pelanggan yang datang sendiri, pelanggan yang datang bersama pasangan, dan pelanggan yang datang bersama keluarga. Langsung saja kita masuk pada SPSS. Kita mengklik data view. Selanjutnya kita mengcopy paste data yang
akan kita gunakan atau data yang ada pada contoh tadi, di copy saja langsung masuk pada SPSS dan paste. Nah, selanjutnya klik variabel view. Pada variabel pertama beri nama kelompok dan variabel kedua beri nama data. Dan pada desimalnya beri saja 0 dan pada label beri nama kelompok dan variabel kedua beri nama tingkat kepuasan pelanggan. Nah, pada values ini klik dan values label ada value dan label. Yang value-nya kita kasih 1, kode 1. Kita kasih pelanggan yang datang sendiri. Kemudian yang kedua, pelanggan yang datang bersama pasangan. Dan yang ketiganya, kode ketiga, pelanggan bersama keluarga. Oke. Kemudian klik OK. Selanjutnya masuk ke data view kembali. Nah, sebelum kita menguji Kruskal-Wallis, kita perlu mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Langsung saja pilih Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, dan klik Explore, dan masukkan kelompok pada faktor list, dan tingkat kepuasan pelanggan masuk pada dependent list. Oke. Pada display tetap tercentang bold. Oke. Di sini bagian kanan ada tulisan plots. Silakan klik plots. Nah, centang normality plots with test. Nah, gunanya untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Kemudian klik continue dan klik OK. Nah, muncullah hasil output ini. Dan bagian yang kita gunakan adalah bagian ketiga, tabel ketiga. Nah, ini ada test of normality. Kita ketahui di sini test of normality. Kita perlu mengetahui dulu apa dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini dilihat dari Shapiro-Wilk. Nah, jika nilai SIG lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan sebaliknya jika nilai SIG kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika kita lihat pada hasil output test of normality, diketahui pelanggan yang datang sendiri nilai signifikannya 0,124 lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kemudian pada pelanggan yang datang bersama pasangan signifikannya 0,000
kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Dan pelanggan yang datang bersama keluarga, nilai signifikannya 0,151 lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan karena terdapat pada test of normality satu data yang tidak berdistribusi normal, maka tidak dapat dilakukan uji ANOVA, tetapi dilanjutkan pada uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya saya akan menguji Kruskal-Wallisnya. Kembali ke SPSS, data SPSS, langsung saja klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, dan pilih K-Independent Sample. Nah, kelompok masuk pada grouping, dan tingkat kepuasan masuk pada tes variabel. Kelompok, klik kelompok, kemudian klik define range. Nah, minimumnya tetap 1 atau dimulai dari 1, maksimumnya 3, karena ada 3 kelompok pelanggan yang datang pada restoran. Kemudian klik continue. Pada test type ini harus tercentang Kruskal-Wallis karena kita kan menguji Kruskal-Wallis. Nah, selanjutnya klik OK. Nah, inilah hasil output dari uji Kruskal-Wallis. Jika kita lihat, terdapat range, artinya nilai rata-rata. Di sini terdapat N adalah jumlah pelanggan yang datang sendiri, ada 10 pelanggan, dan pelanggan yang datang bersama pasangan terdapat 10 orang, dan pelanggan yang datang bersama keluarga 10 orang. Jadi totalnya 30 orang. Nah, pada mean rank ini rata-rata ranknya pelanggan yang datang sendiri 13,15, kemudian pelanggan yang datang bersama pasangan 20,85, dan pelanggan yang datang bersama keluarga 12,50. Di sini ada tes statistik. Sebelum kita mengambil keputusan atau apakah data ini ada perbedaan atau tidak, kita perlu mengetahui apa sih dasar pengambilan keputusan uji Kruskal-Wallis. Dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai SYMP.SIG lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan atau HO diterima dan HA ditolak. Dan sebaliknya, jika nilai ASYMP.SIG kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau HO ditolak dan HA diterima. Nah, berdasarkan hasil dari output tes statistik, nilai ASYMP.SIG-nya 0,043, yang artinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan atau HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara tingkat kepuasan pelanggan
dengan para pelanggan lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran dengan pelanggan yang datang sendiri, pelanggan yang datang bersama pasangan, dan pelanggan yang datang bersama keluarga adalah tidak sama atau berbeda. Itulah tadinya cara uji Mann-Whitney dan cara uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Bila ada salah kata atau ucapan dalam video ini, kiranya dapat dimaafkan ya teman-teman. Sekian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyimak video saya. Ya ahum.